Assalamualaikum, halo semua. Ketemu lagi dengan Ibu Vidya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memaparkan tentang pengenalan kuliner cita rasa Nusantara. Mungkin dari kalian sudah tidak asing ya dengan istilah Nusantara ini, atau kalian memang suka sekali nih dengan macam-macam kuliner Nusantara. Coba sekarang kalian sebutin apa saja sih makanan-makanan atau kuliner khas Nusantara. Nah, mungkin kalian udah tahu ya contoh makanan apa sih yang termasuk kuliner makanan Nusantara. Tapi kalau untuk pengertiannya kita simak ya. Makanan Nusantara adalah kumpulan dari berbagai makanan yang berasal dari daerah di Nusantara atau di Indonesia. Diolah dengan berbagai teknik sesuai dengan daerahnya yang menjadi ciri khas dari daerah tersebut. Nah, memang teknik masak itu ada sangat banyak sekali anak-anakku semua. Mulai dari teknik mengukus, teknik menggoreng dengan alat-alat tradisional, dari alat yang terbuat dari kayu, batu, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah klasifikasi hidangan Nusantara. Yang pertama ada makanan lauk pauk, makanan sepinggan, makanan camilan atau penutup, dan yang terakhir adalah minuman. Nah, hidangan lauk pauk. Contoh yang pertama adalah rendang. Nih pasti kalian udah gak asing kan sama rendang karena memang di daerah Jakarta itu banyak sekali warung-warung atau restoran makanan Padang. Rendang adalah hidangan berbahan dasar daging yang dihasilkan dari proses memasak suhu rendah dalam waktu yang lama dengan menggunakan aneka rempah-rempah dan santan rendang berasal dari daerah Sumatera Barat. Ayam taliwang merupakan makanan khas Taliwang yang berada di daerah yang ada di Nusa Tenggara Barat. Nah, jadi ayam taliwang itu adalah ayam kampung muda yang dibakar dengan bumbu khas Taliwang dan biasanya disajikan bersama makanan khas Lombok seperti pelecing kangkung. Yang berikutnya ada gurame saus Padang. Nah, ini saus Padang memang saus khas dari daerah Sumatera Barat, itu yang disiram di atas gurame yang sudah digoreng. Yang terakhir contohnya ada sate ayam. Sate ayam Madura adalah makanan jenis sate yang terbuat dari bahan dasar daging ayam dan diolah dengan racikan bumbu yang khas dari Madura, Jawa Timur. Oke, kalian sekarang sudah paham ya macam-macam atau contoh-contoh makanan yang termasuk hidangan lauk pauk khas Nusantara. Yang berikutnya ada hidangan sepinggan. Nah, mungkin ini istilah baru ya bagi kalian semua. Makanan sepinggan merupakan suatu istilah yang diberikan untuk hidangan di mana seluruh lauk terdapat dalam satu piring. Sekali lagi, makanan sepinggan merupakan suatu istilah yang diberikan untuk hidangan di mana seluruh lauk terdapat dalam satu piring. Walaupun tidak disajikan dalam suatu piring, kebutuhan akan karbohidrat, protein, dan sayur akan terpenuhi dalam hidangan sepinggan ini. Nah, coba kita lihat nih, anak-anakku semua, contoh-contoh dari hidangan sepinggan ini benar gak sih? Di dalam satu piring itu memang ada karbohidrat, protein, dan sayuran. Contoh yang pertama ada bakmi ayam. Coba kalian sebutin dari bakmi ayam ini manakah bagian yang termasuk karbohidrat, yang protein, dan sayuran. Kemudian soto ayam.
Nah, soto ayam ini banyak ya. Ada khas dari Lamongan, soto ayam Banjar, kemudian ada juga soto ayam Cirebon dan lain sebagainya. Nah, ini coba kalian uraikan juga nih, mana aja yang termasuk karbohidrat, protein, dan sayuran yang terdapat di dalam soto ayam. Yang berikutnya ada bakwan Malang. Nah, memang dari namanya aja itu udah ada kata Malang. Nah, ini pasti kalian banyak ya yang sudah coba karena memang sudah banyak dijajakan di Jakarta. Nah, bakwan Malang ini bakwan atau terbuat dari tepung dan ada baksonya juga yang disajikan dengan kuah panas, lalu ada juga beberapa pangsit goreng. Yang terakhir adalah pempek Palembang. Pempek Palembang ini terbuat dari ikan dan tepung kanji. Lalu disajikan dengan cuko khas Palembang atau saus khas Palembang. Nah, coba anak-anakku semua, dari 4 hidangan ini apakah memang terdapat karbohidrat, protein, dan sayur? Oke, next adalah camilan. Nah, ini camilan biasanya dihidangkan pada saat antara makan siang menuju makan malam atau pada saat makan pagi menuju makan siang. Nah, ini biasanya orang-orang tua kita, kemudian teman-teman maupun masyarakat Indonesia suka sekali nih makan cemilan ditemani oleh kopi dan teh. Nah, contoh yang pertama ada talam ubi. Ini dari namanya saja berarti terbuat dari ubi. Yang berikutnya ada dadar gulung, yaitu adonan terigu yang didadar di atas teflon lalu diberikan isinya unti. Yang ketiga ada tahu jeletot. Nah, tahu jeletot ini khas Sumedang atau khas Bandung. Tahu yang isinya ada sayuran wortel, toge, dan biasanya kenapa namanya jeletot pasti pedas, ada cabainya. Yang terakhir ada panada. Nah, pada panada ini mirip seperti pastel bentuknya ya anak-anakku semua, tetapi tekstur dan rasanya itu berbeda jauh. Kenapa? Karena panada ini menggunakan adonan roti yang pastinya adonan itu lebih tebal dan lembut, kemudian isinya adalah ikan tuna yang disuir lalu ditumis. Nah, coba dari keempat makanan ini kalian harus tahu nih atau bisa nanti cari tahu dari khas mana aja sih makanan ini. Yang berikutnya ada minuman. Minuman yang pertama ada es doger, yaitu es serut ya, atau es yang sudah dihancurkan kemudian diberikan santan, sirup, lalu isinya ada tapenya, tape singkong, dan ketan sama kelapa. Ini seger banget untuk di siang hari. Kemudian ada es bajigur. Ini memang es bajigur itu khas dari Betawi. Lalu ada es sugus. Nah, ini pasti baru denger nih. Apa sih es sugus itu? Coba nanti kamu lebih lanjutnya bisa cari tahu nih es sugus tuh apa sih? Ini khas dari Palembang. Kemudian yang terakhir adalah es jagung Palembang. Baik, sekian untuk pemaparan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi di pemaparan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.